Oke, kita lanjutkan video yang kedua ini setelah tadi bersambung ya. Selanjutnya kita akan mengerti tentang bagaimana klasifikasi norma. Tadi kita sudah mengetahui bahwa norma intinya adalah aturan di dalam masyarakat. Nah, aturan tersebut biasanya berupa larangan ataupun perintah. Perintah berarti sesuatu yang kita harus melakukan norma-norma tersebut, sedangkan larangan adalah kita melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan, ya, sesuatu yang dilarang gitu ya. Nah, ada yang pertama klasifikasi norma, norma berdasarkan sumbernya. Yang kedua ada norma berdasarkan daya pengikatnya. Yang ketiga norma berdasarkan bentuknya. Yang pertama, norma berdasarkan sumbernya ada 4 ya, dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah norma agama, kemudian ada norma kesusilaan, ada norma kesopanan, dan juga ada norma hukum. Bagaimana masing-masing dari norma-norma ini begitu ya? Yang pertama, norma agama. Norma agama sudah bisa terlihat ya, agama. Berarti sumber dari norma tersebut atau pedoman hidup yang dilaksanakan masyarakat ini bersumber dari ajaran agama. Kalau kita sebagai umat Islam, maka kita sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya di dalam Al-Qur'an. Juga melalui hadis Rasulullah. Kalau orang Kristen menyesuaikan gitu ya, dengan Tuhannya begitu ya, kemudian dengan kitabnya Injil dan agama-agama yang lainnya. Contohnya apa? Ketika kita menjadi seorang muslim, maka kita menjalankan sholat gitu ya, wajib menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Ketika kita orang muslim, maka kita tidak boleh minum arak ya, dilarang minum minuman keras. Sanksinya apa di dalam norma agama ini? Sanksinya adalah mendapatkan dosa, gitu ya. Jadi sumber dari normanya agama itu ajaran agama, sanksinya mendapatkan dosa. Nah, Ustazah punya gambar ini tentang apa? Iya, betul sekali. Gambar orang yang sholat, orang Islam gitu ya. Itu salah satu contohnya. Selanjutnya, ada norma kesusilaan. Jadi norma kesusilaan ini adalah aturan masyarakat ya, pedoman tingkah laku yang sumbernya dari hati nurani. Pedoman tingkah laku yang sumbernya dari hati nurani. Hati nurani di mana? Di sini ya. Berarti sumbernya dari hati masing-masing orang gitu ya. Setiap hati nurani orang gitu ya. Nah, contohnya apa Ustazah? Contohnya ketika kalian jujur, ketika kalian ulangan gak nyontek, ketika berbuat baik terhadap sesama. Misalkan nih, dalam sebuah ulangan, ujian akhir, siapa ini yang punya pengalaman? Lirik sana, lirik sini, nyontek atau ngepek gitu ya. Pasti di dalam hati ada rasa, ya Allah aku tadi ngepek, aduh gimana ya. Ada sanksinya tuh di sini adalah rasa menyesal, rasa bersalah ketika melakukan atau melanggar norma tersebut. Ada rasa penyesalan, aduh tadinya nggak usah gitu ya. Atau misalkan ada nenek-nenek gitu ya, nenek-nenek yang tua renta mau nyebrang, maka dalam hati kita, aduh kasihan, tak seberangin gitu ya. Jadi ada di sini panggilan dalam hati, gitu ya. Ada ukuran baik buruknya tuh di dalam hati. Itulah norma kesusilaan. Nah, contohnya adalah ini. Nah, siapa ini yang pernah nyontek ini ya? Semoga tidak diulangi lagi, apalagi sudah dibina amal. Hal tersebut tidak diperbolehkan ya. Selanjutnya ada norma kesopanan. Nah, norma kesopanan katanya aja sopan, jadi ya harus sopan gitu ya. Sumber dari pedoman tingkah laku ini apa sumbernya? Sumbernya dari pergaulan hidup sekitar, pergaulan hidup masyarakat sekitar. Contohnya misalkan
Ketika ada dalam transportasi umum nih ya, ada mas-mas yang lagi duduk main HP gitu ya, sibuk main HP, tapi ada nenek-nenek yang berdiri gitu ya, karena terlalu penuh kendaraannya, terlalu penuh transportasi umumnya, dan sampingnya barangkali ada ibu hamil gitu ya. Nah, padahal udah penuh, mas-masnya ini nggak peka gitu ya. Kenapa nggak ngasih tempat duduk ke ibu hamilnya atau ke orang tua yang renta itu gitu ya. Nah, ini salah satu dari norma kesopanan. Sanksinya apa? Akan dicela, dicemooh. Iki Mas Iki gak punya sopan santun ya. Ini ada orang tua, ada ibu hamil yang berdiri gak dipersilakan duduk. Nah, seperti itu ya. Sanksinya dicela, dicemooh, dikucilkan ya. Itu norma kesopanan. Nah, ini yang dimaksud ustazah itu ya. Ada orang yang sibuk dengan HP-nya, gadgetnya, tapi tidak melihat sekeliling bahwa ada ibu hamil di situ yang butuh duduk gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi contoh dari norma kesopanan. Selanjutnya yang terakhir adalah norma hukum. Nah, sudah jelas ya. Norma hukum ini punya sumbernya dari lembaga atau instansi. Kalau di dalam sebuah negara berarti sumbernya adalah dari penguasa negara, dari pemerintah. Contohnya misalkan seperti yang tadi di awal ya, ada peraturan lalu lintas, ada undang-undang yang harus kita taati. Kalau misalkan tidak ditaati kenapa gitu ya? Kan suka-suka gitu ya. Gak boleh karena di sini norma hukum bersifat memaksa. Mau gak mau harus dilakukan gitu ya. Sanksinya apa? Sanksinya sangat tegas berupa penjara ataupun denda. Misal gitu ya, ada di dalam undang-undang, di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana gitu ya, ada yang memberikan aturan mengatakan bahwa orang yang mencuri gitu ya, mencuri kemudian sampai menghilangkan nyawa orang lain, maka dia akan dihukum penjara maksimalnya 15 tahun, denda berapa gitu ya. Jadi ada aturan di dalam negara Indonesia yang mengatur. Kalau misalkan melanggar, maka sanksinya sangat tegas, penjara dan atau denda. Beda dengan yang tadi norma-norma sebelumnya, gitu ya. Nah, ini contohnya. Nah, ada yang dalam peraturan lalu lintas harus pakai helm, ini nggak pakai helm, harus searah, ini lawan arah gitu ya, dan lain-lainnya. Ada yang naik motor belum, mungkin ada nih dari anak-anak di sini barangkali yang belum umurnya untuk ke jalan raya naik motor, sampai ke jalan raya nggak pakai helm, nggak punya SIM. Nah, ya, jadi silahkan untuk mentaati peraturan-peraturan yang ada, termasuk di dalamnya peraturan lalu lintas. Ini salah satu contoh. Kita akan berlanjut di video selanjutnya ya, tentang klasifikasi norma yang lainnya.